Ya, oke ya. Ini sudah ada reflektor yang baru kita ambil dari gudang. Ini reflektor Supra 125 FE ya, Supra 125 FE. Dia memang menyerupai Supra Batman ya, tapi dia berbeda. Kalau Supra Batman sama Supra 125 FE itu beda. Dia hampir menyerupai tapi beda. Dari skala besar kecilnya itu beda. Ada perbedaan ya. Kalau untuk yang Supra 125 FE itu dia lebih slim ya. Jadi dia emang cukup sempit ya dibanding yang Batman. Ya ini masih baru ya, dan kita pakai yang original karena untuk yang lokal itu emang untuk perprojian emang kurang ya. Untuk mika bening itu nanti kalau dipakai itu cut off nya itu buyar itu kalau KW, tapi kalau original tidak, tetap bagus. Nah ini original ya, masih baru dan kita buka, senggolnya juga masih ada tadi. Bahannya sangat bagus, emang kalau original emang dia bagus ya, dan lemnya pun bagus, serba bagus saja kalau original. Nah ini akan kita pasang sniper juga. Kali ini permintanya minta AE juga yang dari BMW ya. Ya ini dia snipernya, bahannya akan kita persiapkan karena mau kita pasang. Nah ini dia slotnya ya, ini slot model BMW. Ini permintaannya minta yang ini ya RGB dan minta plus kabel set juga ya. Untuk kabel set sendiri sebenarnya bagus ya kalau pakai, jadi karena penyampaian listrik itu emang lebih bagus pakai relay. Ini bahan-bahannya sudah ada, bilet sniper, strotnya yang model BMW. Nanti kita pasang sampai jadi. Ya ini dia akan kita buka seperti biasa. Sebelum kita pasang ya, pertama kita buka dulu ya. Kita panasin, muter-muter sekitar 8 menit ya, sekitar 8 menit, jangan berhenti. Nah nanti kalau udah panasnya cukup, lalu kita buka perlahan dan nanti terbuka dia. Emang kita alatnya emang seperti ini ya, pakai ini ya, pakai hot gun atau ini ya, angin panas ya. Kita buka, muter terus, lalu kita tarik, atau pakai alat bantu juga boleh, seperti di bongkel, tapi pelan-pelan ya, tidak boleh kencang-kencang ya. Nanti kalau pecah kan ya sayang. Nah itu berusaha kita tarik aja, tapi kalau susah kita bisa bantuan congkel perlahan seperti ini. Kita congkel-congkel pelan-pelan, nggak boleh kencang-kencang. Begitu udah terbuka dikit, kita tambah panasin sedikit lagi supaya lebih gampang. Nah kita ngetin lagi, coba kita panasin, muter lagi supaya lebih meresap ke dalam. Nah sudah meresap, baru kita tarik perlahan. Nah kita tarik aja ya, kita tarik juga. Kalau panasnya udah cukup, dia gampang. Kurang, kita panasin lagi, kurang lebih kayak gitu. Nah itu lanjut kita kerjakan. Emang itu kita proses ya, itu memang prosesnya seperti itu. Pakai ini ya, pakai tuner juga ya. Ini posisinya itu untuk Supra ini emang harus di tengah, tidak bisa di pinggir, karena juga cukup sempit ya ininya ya. Oke, kita lanjut sampai jadi. Ya ini dia ya, ini posisinya masih kita proses terus sampai jadi, yaitu kita lihat prosesnya.
Itu manajernya lagi ngerjakan, dia emang manajer bagian pengerjaan ya. Ya, itu kita atur-atur terus sampai jadi pokoknya. Oke. Itu dilihat ngejeduk apa enggak, selalu kita cek terus. Ya ini dia ya, saya coba tes sedikit sebelum ini, masih belum dimasukkan ke dalam reflektor. Saya coba tes sedikit untuk RGB nya, memang bisa rubah warna ya tuh ya, ini bisa hijau doang dan lain-lain warnanya. Oke, nanti kita masukkan lagi, kita proses begitu ya. Kita proses sampai jadi. Jadi kurang lebih pengerjaan di kita itu kayak gini ya prosesnya ya. Nah, ini kita atur-atur supaya masuknya pas dan tidak ada kekurangan ya. Ini sedikitnya seperti itu, kurang lebih ini masih ngegeduk atau mepet ya, kita atur ulang. Jadi ngaturnya berkali-kali ya, emang cukup sulit juga ya untuk pemasangan yang kayak gini ya. Jadi harus diatur-atur juga. Ini juga manajer sedang menjelaskan juga ya, untuk pemasangan seperti ini emang cukup sulit. Jadi kesulitannya pun beda-beda setiap reflektor begitu. Ini juga tampak belakang seperti ini, nanti kita finishing lagi. Jadi ini masih masih apa, yang penting masih berbentuk dulu gitu ya. Nanti akan kita finishing kembali karena ini emang ya masih proses, kita proses terus sampai jadi bagus ya. Ini untuk Supra 125, mau FE, mau yang Batman, mau yang all yang satu lubang itu, kalau seandainya mau pakai leveling itu harus datang ke lokasi ya ini. Jadi dia kalau pakai leveling, misalnya pesen mau pakai leveling bisa saja, tapi kan nanti ngatur speedonya nah itu dia yang agak susah, kecuali mau ngatur speedonya sendiri, soalnya mentok ya. Tapi kalau tanpa leveling dia tidak mentok. Jadi kalau untuk pesan yang ini ya, kalau nggak mau makalin speedonya ya tanpa leveling begitu ya. Tapi nanti tanpa leveling seandainya ketinggian, kalau tinggi banget bisa diakalin dengan berbagai cara. Seandainya ketinggian ya sok belakang bisa ditinggikan. Kalau misalnya nggak ditinggikan, pengennya dibetulin saja ya bisa dikirimkan kembali ke kita akan betulin, pembetulan gratis. Tapi untuk transportasi ditanggung ya, ongkirnya ditanggung. Ya ini dia akhirnya udah selesai ya. Jadi kita mau tutup kembali. Sebelum kita tutup juga tetap kita panaskan dulu, itu bagian lemnya kita panasin supaya nanti merekat dengan sempurna atau bagus. Dan kuncinya pun dia melekat dan ngunci sampai nyetrek ya. Ini juga manajer juga lagi dokumen juga, itu terlihat dari sini. Jadi kita dokumen walaupun tidak 100%, kita tidak selalu dokumen, tapi ya selama kita sempat dokumen ya kita dokumen. Kadang ada permintaan juga ya dari
dari customernya supaya didokumen begitu, didokumen, dimasukin YouTube katanya begitu. Ya sudah, kita dokumen begitu. Kalau seandainya nggak ada permintaan, biasanya sih bisa didokumen, bisa nggak, kurang lebih kayak gitu. Lagi pula kan ini juga memang sebagai inspirasi juga ya, kalau seandainya mau pasang sendiri ya caranya ya seperti itu tadi, prosesnya kurang lebih ya. Ya ini sudah ditempelkan kembali, sangat pas sekali. Posisinya udah nempel juga ya. Posisi senja dan itu udah sangat-sangat nempel dan sangat-sangat pas sekali, kurang lebih kayak gitu. Nah itu udah rapet ya, maksudnya udah nyetrek, harus nyampe nyetrek ya. Tinggal finishing bagian belakang, tinggal di cover tutup supaya tidak supaya tidak bocor kena air dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk finishing yang bagian belakang ya, yang belum ya. Nah, ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah nanti kita tutup saja ini pakai double tip dan sealer mungkin ya. Nah ini baru selesai kita kerjakan, dan nanti belakang itu kita tutup lagi, kita finishing. Ini kebetulan mintanya mau pakai set relay ya. Nah sekarang kita akan coba langsung ini kita tes saja, kita tunjukkan cahayanya, kita tes kalau cahaya ini itu seperti apa sih, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini pertama kan saya tes dari senjanya dulu. Oke, untuk senja ya. Nah ini dia tampilannya. Kalau pakai slot BMW itu emang seperti ini ya. Slot BMW. Oke, mungkin kita lanjut saja untuk memperlihatkan cahaya utama seperti apa sih lampu sniper ini. Nah untuk ketersediaan stok sniper di kita cukup ya, mungkin cukup untuk sebulan 2 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun cukup. Stoknya emang lagi banyak untuk di kita. Kalau seandainya mau lampunya saja boleh, mau pesan paket seperti ini juga boleh, tinggal langsung saja ke nomor WA. Nah itu ya, ada lampu Orion sedikit sekali ya. Ini dia cahayanya sangat-sangat bagus. Kadang ada ini ya, ada cahaya yang, nah itu dia di bagian bawah bisa diperhatikan, itu kan ada yang bayangan hitam ya, itu bagian dari reflektor yang beningnya, yang mika. Nah itu berpengaruh, itu kadang ada kembangan, nah itu ngaruh ya. Jadi itu bukan karena terhalang, tapi karena mika beningnya berpengaruh. Nah itu lampu jauhnya ya, kita perlihatkan cukup jauh. Maaf, perlihatkan sedikit, maaf ya mang yang duduk di sana, mungkin silau dikit. Ini bisa jangkauannya itu bisa nyampe 100 meter ya sebenarnya kalau prediksi kita gitu. Itu jarak kurang lebih sampai kisaran 50 meter kayak 50 meter 60 meter lah kurang lebih itu.
masih jauh, masih kejangkau sangat jelas ya. Oke, maaf silo dikit. Nah ini dia, atau mungkin ke arah sini aja kali biar nggak terlalu silo. Cahayanya seperti ini ya karakternya ya. Nah itu bayangan hitam itu efek dari mika bening. Mikanya emang berpengaruh, ada bagian bawah emang ada kembangan, jadi berpengaruh sekali. Atau pas lekukan kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu emang bukan kelemahan sih, tapi faktor reflektor masing-masing kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk keseluruhan gak apa-apa, itu masih bisa diterima dan layak untuk dipakai, layak sekali. Nah ini kalau ke atas juga sangat jauh dia, seperti lampu pesawat ya kalau ke atas ya. Nah itu gedung yang tinggi itu ya, yang lurus itu di depan itu sekitar hampir 60 lah, 60-70 meter kurang lebih segitu. Kalau diperkirakan dia sampai tuh masih sangat jauh. Jadi ini emang bisa sampai 100 meter bisa ya. Yang penting untuk pemasangan itu area wajah orang tidak terkena cahaya. Jadi posisi garis cut off itu ya, yang cahaya ngegaris itu harus dari dada ke bawah kurang lebih kayak gitu ya, atau dari perut ke bawah kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa dibilang sila kalau ada polisi tidur aja kali ya. Ya ini dia ya, posisinya kita tes lagi sebelum kita packing. Walaupun sebelumnya udah pernah saya tes, tapi setiap mau kita packing lagi kita tes, selalu tes. Takutnya ada kekurangan ya. Ya ini model yang AE atau Angel S yang pakai RGB ya. Ini permintaannya itu pakai RGB kali ini, yang ya ini dia, kita lihat bisa warna-warna, tinggal kita pijit sesuai kemauan kita ya. Itu untuk AE nya RGB, untuk demonya itu warna merah permintaannya, kita hanya mengikuti. Customernya minta merah ya kita kasih merah, minta biru kita kasih biru, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita selalu tes sebelum kita kirim supaya tidak ada kekurangan. Untuk Supra ini emang ini ya di tengah ya, untuk ini aslinya emang 2 lubang, tapi kalau pemasangan bilet seperti ini ya dia di tengah-tengah, tidak bisa di pinggir karena biletnya itu besar ya. Ini juga udah sangat-sangat udah maksimal karena emang pemasangannya juga emang cukup sulit ya. Kurang lebih ini gambarannya kayak gitulah. Ya, ini posisinya ya, ini dia ya. Jadi bisa rubah warna setiap detik, bisa rubah warna 10 detik, itu tinggal pilih remote-nya saja, karena itu juga emang praktis ya, tidak bosen warna gitu, bisa pindah sesuka atau kemauan pengguna, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita lanjut pak saja supaya tidak terlalu lama, karena saya juga harus mengerjakan yang lain juga. Ini ada pesanan masuk lagi, jadi saya harus berusaha cepat ya. Ya ini dia untuk yang pesan, mohon diperhatikan ya, untuk kabelnya ini sudah PNP ya, atau sudah tinggal nyolok-nyolok saja untuk motor ini. Nah ini permintaannya juga minta relay, set relay, jadi ini tinggal nyolok-nyolok saja, tidak akan tertukar karena sudah ada pasangannya. Ada ya, ini dia ini juga ada 2 kabel. Nah kalau untuk yang 2 kabel ini mohon diperhatikan, untuk yang pesan kabel putih ini negatif ya, untuk yang kuning itu positif di senjanya. Nah senja itu tapi ini kayak yang kontak ya, nanti jangan diikutin yang kabel AC, harus ikut senja yang kontak. Atau di situ kalau seandainya senjanya masih AC ya silakan yang warna kuning tadi ditempelkan ke warna hitam atau merah garis hitam, dan yang putih negatif ke hijau. Dan ini tinggal nempelin ke aki saja yang 2. Nah kalau untuk yang kabel warna biru dan putih itu langsung ditempelkan saja ke lampu atau ke kabel lampu depan, yaitu kabel lampu dekat sama lampu jauh. Putih dekat biru jauh, putih dekat biru jauh ya.
Oke, untuk yang pesan diingat-ingat atau diputar kembali kalau lupa. Ini tampilannya sudah sudah ditutup ya, rapat. Hanya lubang udara kecil sekali karena untuk pernapasan saja. Oke, kita lanjut pak saja supaya tidak berlama-lama. Nah, ini ya udah sampai di CP Maleber atau di ekspedisi terdekat. Ya, ini saya bawa saja untuk cetak nomor C dan kita timbang. Ya, bobot kadang berbeda ya. Ini setiap reflektor kadang kemarin bobot sampai 2,2, 2,3 itu masuknya 3 kilo. Ini kebetulan kok. Ini ya bobotnya sangat kadang berbeda, kurang lebih kayak gitu. Ya udah abaikan saja karena itu emang otomatis ya. Itu contohnya lewat Tokopedia. Jadi ini emang bisa lewat aplikasi Tokopedia, atau mungkin kalau ada yang berminat itu bisa lewat lewat DP dulu, lewat Alfamart, lewat Toko, atau lewat dari BCA juga bisa ya. Atau nanti setelah DP sisanya mau lewat aplikasi, sisanya juga bisa, atau mau langsung full dari aplikasi juga bisa. Oke, ini akan kita coba cetak ya nomor RC-nya karena nomor RC juga penting untuk dokumen kita dan memasukkan RC ya, karena ini emang melalui aplikasi. Jadi kalau untuk yang tidak lewat aplikasi itu emang kita emang harus DP dulu ya. DP itu bebas, mau 50.000, 100.000, 200.000, 300 bebas. Nanti baru kita kerjakan. Kalau tidak ada DP ya kita tidak akan mengerjakan gitu, karena kita mengerjakan yang sudah DP dulu. Nah, nanti untuk pelunasannya itu bebas, bisa lewat Tokopedia lagi, bisa Alfamart, bisa OVO, bisa BCA dan lain sebagainya. Tinggal kita atur nanti gimana jadinya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini ya akhirnya sudah jadi, nomor RC-nya sudah ada dicetak dan ini juga udah otomatis masuk ke Tokopedia ya. Ini emang Tokopedia ini kali ini ke mana ini, Kulon Progo ya. Kulon Progo itu Jogja ya, iya Jogja. Nah, ini kan emang ini ya gambarnya di situ memang FU, tapi yang kita kirim ini Supra FE. Nah, ini ya udah masuk otomatis, sudah dikirim statusnya. Oke, untuk yang berminat dipersilakan langsung ke nomor WA. Tetap di Sinar Otomotif ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.